Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, cerita kesaksian teriakan azab kubur. Terungkap, ternyata ini perbuatan almarhum semasa hidup. Tak sedikit orang telah memahami bahwa azab kubur benar adanya dan sangatlah mengerikan. Beberapa orang pernah menyaksikan azab kubur secara nyata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya Syekh Ibnu Hajar Al-Hatami, yang kemudian beliau tulis dalam kitabnya yang berjudul Az-Zawahir. Sewaktu saya masih kecil, saya biasa menziarahi kubur ayah saya untuk membaca Al-Quran kepada beliau. Suatu hari, saya keluar setelah sholat subuh di saat masih remang-remang dalam bulan suci Ramadan. Bahkan saya menduga demikian itu adalah pada saat itu 10 yang terakhir. Bahkan saya menduga demikian pada malam Lailatul Qadar. Sewaktu saya duduk di kepala kuburan beliau dan sudah saya bacakan sesuatu dari Al-Quran dan tidak ada lagi di pekuburan itu seorang pun selain saya. Maka tiba-tiba saya mendengar teriakan kesakitan yang besar dan erangan yang sangat menyayat. Suara yang mengejutkan saya itu berasal dari sebuah kuburan yang dibangun dengan kapur dan kapur batu yang berwarna putih besar. Maka saya pun menghentikan bacaan itu dan mendengarkan suara itu. Maka saya mendengar suara azab yang berasal dari kuburan tersebut. Sedangkan orang yang sedang diazab itu mengerang kesakitan dengan erangan yang sangat keras, dengan sekira-kira menyayat hati yang mendengarnya dan membuat yang mendengar merasa mengerti. Saya pun mendengarkannya hingga beberapa lama. Maka sewaktu fajar telah menyingsing, suara itu menjadi tersembunyi dari pendengaran saya. Lalu ada seseorang yang lewat di depan saya. Maka saya pun bertanya, "Kuburan siapakah ini?" Orang tersebut menjawab, "Oh, ini kuburan si Fulan," yaitu orang yang pernah saya jumpai ketika saya masih kecil. Ia adalah seseorang yang berada di tingkat penghabisan dalam hal selalu bermusalamah atau berzikir secara terus-menerus di dalam masjid dan sholat pada waktunya, serta diam dari bicara. Itu semua sudah saya saksikan sendiri. Maka perkara itu membuat saya kaget, karena saya mengetahui sebagai orang yang mempunyai berbagai hal yang baik pada zahirnya. Saya pun mulai bertanya dan menyelidiki orang yang tahu tentang hal ilwah yang sebenarnya. Maka mereka pun memberitahu saya bahwa ia adalah seorang pemakan riba. Dia adalah seorang pedagang dan masih tersisa beberapa harta benda saat ia masih tua. Namun dirinya yang zolim serta tercela itu tiada puas untuk makan darinya, sehingga maut menjemputnya. Bahkan syaitan terus mendukungnya untuk melakukan transaksi riba hingga hartanya tiada berkurang sedikit pun. Maka hal itu pun menjatuhkannya dalam azab yang pedih tersebut. Hingga saat bulan suci Ramadan dalam malam Lailatul Qadar, ia tetap diazab, tuturnya. Wallahu a'lam bishawab.